semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa dalam acara renungan hari ini, yaitu hari Selasa. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, segala kegiatan rutinitas kita hari ini, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini, yaitu firman-Mu, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka Matius pasal 7 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu." Saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat ini saya ingin membuat satu topik, yaitu cermin diri. Saudara, apakah kita masih ingat alat
untuk menyerut sebuah pensil di zaman dahulu. Tentu alat ini masih ada, cuma jarang kita dapat. Alat ini berbentuk bulat, di depannya itu ada kaca, di belakangnya ada serutan. Saya hari ini berpikir begini Bapak Ibu, saya dulu gak berpikir seperti itu. Kenapa kok sebuah kaca? Tentu tidak ada hubungannya dengan penyerut pensil. Kalau seandainya penyerut pensil itu di baliknya penghapus pensil, mungkin ada hubungannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lalu kenapa harus sebuah kaca? Ada yang berpendapat hal itu menunjukkan pembuatnya hendak menyatakan sebelum kita memperbaiki sesuatu, hendaklah kita memeriksa keadaan diri dulu. Keadaan diri dulu sebelum lihat orang lain. Dan penafsiran ini sungguh sangat gelitik dalam hidup kita. Banyak orang ingin memperbaiki orang lain dan merasa orang lain itu salah. Banyak orang menghakimi akan hal itu. Sebaliknya ia menganggap dirinya pasti sudah benar, pasti sudah oke. Benarkah seperti itu saudara? Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tentu saja sebagai manusia kita masih banyak rentan untuk melakukan kesalahan. Kita perhatikan bagaimana Yesus ketika dia diperhadapkan dengan banyak orang yang ingin menghukum seorang wanita yang kedapatan berzina. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada banyak orang yang ingin menghukum rajam wanita itu? Yesus berkata, barang siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, baiklah ia yang pertama kali menghukum itu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Yesus menjawab luar biasa, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lemparkan batu pertama kali kepada perempuan berdosa itu. Lalu sedikit demi sedikit orang meninggalkan wanita yang kedapatan berzina itu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di sini ada satu pelajaran yang sangat penting yang kita terima. Firman Tuhan bukan bermaksud untuk mengajarkan bahwa kalau ada orang yang bersalah, kita biarkan begitu saja. Tapi firman Tuhan menekankan tentang pentingnya kita memperbaiki diri kita sendiri sebelum kita menuding dan mempersalahkan orang lain. Terkadang kita terlalu banyak menghakimi. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menekankan tentang pentingnya memperbaiki diri sebelum kita menuding dan mempersalahkan orang lain. Dan biar kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk menyelaraskan kelakuan dan kebenaran firman Tuhan, bukannya sibuk untuk menghakimi orang lain. Saudara, Roh Kudus akan menolong kita untuk menyelaraskan kelakuan dan kebenaran firman Tuhan, bukannya untuk menghakimi orang lain.
Kiranya renungan pagi hari ini boleh mengingatkan kita sebuah cermin diri. Biar kiranya firman Tuhan boleh menjadi pegangan kita hari ini. Jadilah diri sendiri sebelum kita menghukum orang lain, sebelum kita menuding orang lain. Periksa dulu diri kita sendiri, apakah hidup kita sudah benar. Saudara, biar kiranya menyambut hari Natal ini kita harus mempunyai hati yang bersih, hati yang takut akan Tuhan, hati yang tidak menghakimi orang lain, tapi hati yang selalu mengampuni. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan di dalam perjalanan hidup kami. Jadikanlah kami sebagai satu cermin, sebagai satu surat yang terbuka bagi banyak orang. Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami melaksanakan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan setiap jemaat Tuhan, kami serahkan setiap umat Tuhan, kami serahkan setiap yang mengikuti acara live YouTube channel pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati apapun pekerjaan kami, apapun usaha kami, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan kesembuhan yang sempurna, pemulihan yang sempurna boleh turun atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas, tetap optimis, yakin, percaya Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup mempromosikan kita, bahkan Tuhan sanggup mengangkat kita. Tuhan berkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.